Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1630 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 27. Di bawah perikop perjanjian sunat. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail
diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ia akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan pelajari beberapa hal yang sangat penting dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, Saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Sudah perhatikan di ayat 1 di sana. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa tujuan Tuhan menampakkan diri kepada Abram? Tujuannya adalah meneguhkan iman Abram. Amin. Karena apa? Karena semakin hari Abram dan Sarai semakin tua. Janji Tuhan buat mereka sepertinya semakin mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sebelumnya Abram dan Sarai hanya mendengarkan suara Tuhan berfirman kepada mereka. Tapi kali ini berbeda, saudara. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan memperkenalkan diri dengan Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Memperkenalkan diri bahwa yang ada di hadapan Abram dan Sarai itu adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan mau memberikan penguatan iman kepada Abram dengan berkata, Aku adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu hanya dengan berkata, hanya dengan berfirman. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Adam dan Sarai melihat keadaan mereka dari sisi mereka manusia. Mereka sudah uzur, mereka sudah lansia. Tidak mungkin mereka bisa punya anak yang lahir dari rahim Sarai. Itu bagi mereka, itu hanya halusinasi. Tapi Tuhan mau menyatakan kepada Abram dan Sarai bahwa yang berhadapan dengan mereka, yang berjanji kepada mereka adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Mungkin bagi kita manusia itu sangat-sangat mustahil. Tapi bagi Allah yang El Shaddai itu, tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan mungkin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini sangat kuat. Meneguhkan iman Abraham dan tentunya bagi kita semua. Bahwa sesuatu yang mustahil itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di hadapan kita ini sangat-sangat mustahil. Dan betul kita membutuhkan mujizat. Dan yang bisa melakukan mujizat itu hanya Allah. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya kepada Allah yang El Shaddai itu, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara dan saya, orang percaya. Haleluya.
Yang kedua, kita mau belajar. Tuhan memerintahkan Abram agar hidup tidak bercela. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Abram diminta Tuhan untuk hidup tidak bercela. Artinya, Abraham harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga, kalau saudara menantikan janji-janji Tuhan, saudara harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang pertama, kudus di hadapan Tuhan. Jangan cemari hidupmu dengan perbuatan-perbuatan yang kotor, yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara mau mendapatkan janji-janji Tuhan kalau saudara sendiri masih hidup dalam dosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kudus. Tidak bercela di sini artinya juga kita taat pada firman Tuhan. Jangan hanya suka melakukan hal-hal yang kita suka pada firman Tuhan, kita pilih-pilih saudara. Yang kita tidak suka, kita tidak lakukan. Jangan, tidak bercela artinya taat pada semua firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga saudara, arti dari hidup tidak bercela di sini artinya tekun beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Jangan nanti sudah mau bulan Desember baru rajin ke gereja, setelah bulan Januari dan seterusnya mulai menghilang. Seperti orang kapal selam, seperti orang Kristen kapal selam. Di saat Natal Paskah baru muncul, saudara. Nanti setelah itu tenggelam entah kemana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bercela artinya tekun beribadah, setia beribadah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima semua janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Saya pelajari bahwa janji-janji Tuhan itu seringkali di luar akal pikiran kita, saudara. Amin. Itulah yang akan Tuhan kerjakan. Secara manusia kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh mujizat Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, hidup tidak bercela di hadapannya, maka saudara akan mendapat mujizat dari Tuhan. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan mengadakan janji dengan Abram. Janji Tuhan kepada Abram, Tuhan akan membuat keturunannya sangat banyak. Dan yang berikut saudara, janji Tuhan kepada Abram, Abram akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan yang berikut saudara, keturunan Abram akan berasal raja-raja, akan melahirkan keturunan raja-raja. Haleluya. Kepada keturunan Abram Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus Abram yakini, pegang di dalam iman percayanya kepada Tuhan Allah yang El Shaddai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Semuanya pasti ditepati, semuanya pasti digenapi. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mengimani apa yang diimani oleh Abram, itu juga yang akan terjadi kepada kita. Amin. Dari kita juga akan lahir, saudara yang dikasihi Tuhan, keturunan yang sangat banyak. Dari kita juga akan lahir keturunan raja-raja. Haleluya. Dan Tuhan akan berikan tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang diberkati buat anak cucu kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang keempat saudara, Abram dan Sarai berganti nama menjadi Abraham buat Abram dan Sarai menjadi Sarah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada perubahan nama yang sangat-sangat luar biasa saudara. Sepertinya kita melihat ini biasa aja, tetapi ternyata ini hal yang luar biasa. Abram yang tadinya berarti Bapa yang mulia, diganti menjadi Abraham, Bapa bagi banyak orang, yaitu orang percaya. Sarai juga diganti menjadi Sarah yang artinya putri raja. Ini menunjuk kepada janji Tuhan bahwa dari Sarai akan lahir keturunan raja-raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, Abraham sejenak tertawa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di usia mereka yang sudah lanjut itu, mereka mendengarkan janji Tuhan bahwa dari keturunanmu lah Tuhan akan memberkati, menjadi bangsa yang besar dan lahir keturunan raja. Sejenak Abraham tertawa. Saya menangkap di sini, ada keraguan di hati Abraham sehingga dia tertawa, saudara. Dia merasa nggak percaya, nggak mungkin lah. Di umur yang sudah lanjut terus mereka bisa punya anak. Bagi Abraham ini sangat-sangat tidak mungkin. Makanya dia tertawa. Atau mungkin dia sudah beberapa kali mendengar itu dan tidak dia dapatkan pada saat itu. Sehingga dia menertawakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begitu. Kalau saudara sedang beriman sesuatu dan orang lain menertawakan saudara, itu akan terjadi. Apa yang saudara imani itu akan menjadi nyata. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya mendapati bahwa setiap kali kami beriman sesuatu, saudara, ada orang yang berkata, nggak mungkin lah. Saudara, ketika ada orang yang menertawakan, Tuhan akan membuktikan. Tuhan akan mempermalukan. Orang-orang yang menertawakan kita, dengan bukti nyata, kuasa Tuhan bekerja, menjawab semua apa yang kita rindukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ragu. Kalau saudara mengikut Tuhan, percaya. Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta. Kita imani, aminkan. Itu pasti akan jadi nyata. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kita mau belajar. Tuhan memberi perintah sunat kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengikat perjanjian Allah dengan Abraham dan juga keturunannya, Tuhan memerintahkan mereka untuk sunat. Untuk mengerat kulit katan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan yang menantang sekarang, kenapa orang Kristen tidak menjalankan sunat? Dasar firman Tuhan ada di dalam Roma 2 ayat 29. Kata Rasul Paulus begini, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Rasul Paulus mau katakan begini, yang terpenting pada sunat itu bukan pada sunat fisik hurufiah, tetapi sunat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara memiliki niat untuk berbuat jahat, itu yang harus disunat. Itu yang harus dipotong. Pikiranmu berkembang menjadi pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, itu yang harus disunat, itu yang harus dipotong. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini. Yang paling penting adalah saudara sunat hati. Daripada mereka yang sunat secara hurufiah, tetapi masih terus melakukan dosa. Betul secara fisik mereka menyunat kulit katan mereka, tetapi perbuatan mereka tidak sunat. Makanya Rasul Paulus berkata di sini yang terpenting adalah sunat di dalam hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ya dan amin. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang El Shaddai. Kalau saudara mau menerima janji Tuhan, Tuhan berkata di sini, kamu harus hidup tidak bercelah. Lalu Tuhan mengadakan janji kepada Abram dan Sarah. Abram dan Sarah berganti nama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir kita pelajari, Tuhan memberi perintah sunat untuk mengikat janji Tuhan kepada Abram dan keturunannya. Namun yang terpenting tadi kita belajar, bukan sunat fisik, tapi sunat hati. Itu yang terpenting. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, dipulihkan. Usaha pekerja mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa mereka yang berulang tahun hari ini diberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.